Keheningan yang mencekam menyelimuti aula utama Kastil Oro saat Kim Dokja melontarkan pernyataan yang terdengar mustahil bagi telinga para konstelasi kuno. Aku akan menciptakan sebuah cerita baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kalimat ini bukan sekedar pernyataan percaya diri, melainkan sebuah tantangan langsung terhadap dogma Starstream yang selama ini dipegang teguh oleh para Dokkaebi. Dalam ingatan Dokja sebagai pembaca setia Ways of Survival, Raja Dokkaebi pernah menyatakan bahwa tidak ada cerita yang benar-benar baru di bawah langit Starstream. Semua narasi hanyalah pengulangan atau modifikasi dari cerita-cerita lama yang sudah ada. Namun, bagi Dokja, pepatah itu bukanlah kebenaran absolut, melainkan sebuah batasan yang harus didobrak untuk mencapai akhir yang berbeda. Reaksi para konstelasi di sekelilingnya beragam. Ada yang bingung, ada yang mencibir, namun ada pula yang mulai tertarik secara intelektual. Konstelasi yang duduk di samping Sor mulai melemparkan pertanyaan-pertanyaan skeptis mengenai elemen apa saja yang ada dalam cerita baru tersebut. Mereka bertanya apakah akan ada master pedang, penyihir hebat, reinkarnator, atau pemburu kelas SSS, elemen-elemen klise yang selama ini mendominasi skenario. Dokja menjawab dengan tenang bahwa elemen-elemen itu mungkin saja muncul, namun yang membuat ceritanya berbeda bukanlah bahan-bahannya, melainkan bagaimana bahan-bahan tersebut diramu menjadi sebuah simfoni narasi yang belum pernah dirasakan oleh siapapun. Di tengah diskusi mengenai esensi cerita ini, perhatian aula teralih ke sebuah layar besar yang menayangkan skenario di tempat lain. Layar tersebut menampilkan arena kompetisi seni bela diri yang hancur berantakan. Di sana, sosok Yu Jong-hyuk terlihat sedang bertarung dengan sisa-sisa kekuatannya melawan musuh yang berada di luar nalar. Dokja merasakan denyut emosi yang kuat saat melihat rekannya itu terus dipukuli dan dihancurkan. Lawan Jong-hyuk saat ini adalah seorang monster yang kemungkinan besar telah menandatangani kontrak sponsor sementara dengan konstelasi tingkat naratif yang sangat kuat. Tingkat sinkronisasi yang rendah memang membatasi kekuatan asli sang konstelasi, namun bagi seorang inkarnasi seperti Jong-hyuk, tekanan probabilitas itu tetaplah beban yang hampir mustahil untuk dipikul. Melihat kondisi Jong-hyuk yang memprihatinkan, Persephone mendekati Dokja dengan senyuman misteriusnya yang biasa. Sang Ratu Alam Bawah bertanya apakah Dokja merasa tidak nyaman atau tidak percaya pada rekannya sendiri. Pertanyaan ini adalah ujian mental bagi Dokja. Di satu sisi, logika dinginnya sebagai pembaca tahu betul bahwa Yu Jong-hyuk adalah ikan matahari yang seringkali memilih untuk mati dan mengulang regresi setiap kali ia menemui jalan buntu. Namun, di sisi lain, Dokja telah melihat perubahan kecil namun signifikan pada Jong-hyuk dalam putaran ini. Dengan keyakinan yang natural dan tanpa keraguan, Dokja menjawab bahwa ia sangat percaya pada Jong-hyuk. Ia datang ke asosiasi gourmet ini justru karena ia percaya bahwa Jong-hyuk adalah satu-satunya orang yang mampu melihat akhir dari dunia ini. Tidak peduli berapa kali ia harus hancur dan bangkit kembali. Keyakinan Dokja ini segera ia wujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang mengguncang meja judi para dewa. Di asosiasi gourmet, setiap skenario adalah ajang taruhan bagi para konstelasi. Dokja, yang awalnya hanya bertaruh dalam jumlah kecil, tiba-tiba menaikkan taruhannya secara drastis. Ia menyatakan akan mempertaruhkan 1 juta koin untuk kemenangan Yu Jong-hyuk. Angka ini memicu kehebohan besar di aula. 1 juta koin bukanlah jumlah yang kecil, bahkan bagi konstelasi tingkat tinggi sekalipun. Dengan melakukan taruhan sebesar itu, Dokja secara efektif mengikat nasib ekonominya dengan hasil pertarungan Jong-hyuk. Ia bukan lagi sekedar penonton. Ia telah menjadi investor terbesar dalam narasi perjuangan Jong-hyuk. Langkah berani Dokja ini memaksa para konstelasi lain untuk mulai melihat pertarungan Jong-hyuk dengan sudut pandang yang berbeda. Jika seorang Raja Iblis baru berani mempertaruhkan kekayaan sebesar itu pada seorang inkarnasi yang tampak kalah, maka pasti ada sesuatu yang tersembunyi dalam diri inkarnasi tersebut. Dokja menggunakan probabilitas koinnya untuk memberikan dukungan moral secara tidak langsung melalui sistem Starstream. Ia ingin Jong-hyuk tahu bahwa ada seseorang yang bertaruh segalanya untuknya di tempat tertinggi ini. Ini adalah bagian dari strategi cerita baru milik Dokja. Ia tidak ingin Jong-hyuk berjuang sendirian sebagai pahlawan tragis yang terisolasi, melainkan sebagai pusat dari sebuah narasi kolaboratif yang didukung oleh keyakinan yang tak tergoyahkan. Di dalam layar, Yu Jong-hyuk yang bersimbah darah tampak merasakan pergeseran probabilitas tersebut. Meskipun tubuhnya sudah di ambang batas, matanya masih memancarkan api kemarahan yang dingin terhadap takdir. Dokja mengamati setiap gerakan Jong-hyuk dengan saksama,
menganalisis pola serangan lawan dan mencari celah sekecil apapun yang bisa dimanfaatkan oleh Jong Hyuk. Ia menyadari bahwa pertempuran ini adalah mikrokosmos dari perjuangan mereka di seluruh Starstream. Jika Jong Hyuk bisa memenangkan kompetisi seni bela diri ini melawan pengaruh konstelasi tingkat naratif, maka itu akan menjadi bukti bahwa cerita baru Dokja memang memiliki fondasi yang kuat. Debut sosial Kim Dokja di asosiasi Gourmet kini telah bertransformasi sepenuhnya. Ia telah berhasil menarik perhatian para penguasa cerita, tidak hanya melalui aksi heroiknya menyelamatkan Iris, tetapi melalui pertaruhan besar yang menantang akal sehat. Dengan 1 juta koin di atas meja, Dokja sedang menunggu momen di mana Yu Jong Hyuk akan meledakkan kekuatannya dan membuktikan kepada para gourmet yang haus darah itu bahwa sebuah cerita sejati tidak ditentukan oleh seberapa kuat musuhnya, melainkan oleh seberapa kuat keinginan sang tokoh utama untuk tetap berdiri meskipun dunia menuntutnya untuk jatuh. Di bawah tatapan Persephone yang penuh arti, Kim Dokja bersiap untuk menyaksikan bagaimana pertaruhannya akan mengubah arah sejarah Starstream untuk selamanya. Aula utama asosiasi Gourmet mendadak berubah menjadi arena kegilaan setelah pesan sistem menggema, mengumumkan taruhan 1 juta koin dari Kim Dokja untuk kemenangan Yu Jong Hyuk. Bagi para konstelasi yang hadir, tindakan ini bukan lagi sekedar dukungan, melainkan bentuk kegilaan murni atau penghinaan terhadap logika skenario. Sebagian besar konstelasi, yang dipimpin oleh entitas seperti pemburu rawa Brush, segera merespons dengan tawa meremehkan. Bagi mereka, Jujlingling yang didukung oleh kekuatan Dewi Bunga Es adalah pemenang mutlak yang mustahil untuk dikalahkan oleh inkarnasi yang sudah bersimbah darah. Arus koin pun mengalir deras ke pihak lawan. Ratusan ribu koin bertumpuk melawan taruhan Dokja, menciptakan ketidakseimbangan probabilitas yang sangat mencolok di papan perjudian Starstream. Dokja berdiri teguh di tengah hujan pesan sistem yang meremehkannya. Ia melihat bagaimana para konstelasi dengan percaya diri melemparkan koin mereka pada Jujlingling, seolah-olah mereka sedang memanen koin gratis dari kebodohan seorang Raja Iblis baru. Namun, di balik wajah tenangnya, Dokja sedang menghitung variabel yang tidak diketahui oleh siapapun di ruangan itu. Ia tahu bahwa Yu Jong Hyuk bukanlah sekedar variabel acak. Jong Hyuk adalah pusat dari narasi yang ia bangun. Di sisi lain, beberapa konstelasi tingkat tinggi mulai menunjukkan ketertarikan yang berbeda. Mereka tidak ikut mengejek, melainkan mengamati Dokja dengan rasa ingin tahu yang mendalam, mencoba memahami apa yang dilihat oleh Raja Iblis penyelamatan pada sosok inkarnasi yang hampir hancur tersebut. Ketegangan mencapai puncaknya saat layar skenario menampilkan momen krusial di arena kompetisi seni bela diri. Di sana, Yu Jong Hyuk tampak sudah berada di ambang batas kemampuannya. Namun, sebuah fenomena aneh terjadi. Jong Hyuk tidak memilih untuk jatuh. Sebaliknya, ia meledakkan kekuatan yang melampaui batas logis seorang inkarnasi di tahap skenario tersebut. Cahaya petir yang dahsyat menyambar dari langit Rina, menghanguskan kadal raksasa yang menjadi manifestasi kekuatan lawan. Dokja menahan napas saat melihat rekannya itu melangkah di atas tubuh lawan yang telah kalah, dengan ekspresi angkuh yang sangat khas. Jong Hyuk mencabut pedang iblis hitam yang tertancap di sudut Rina, menegaskan dominasinya dengan kalimat dingin bahwa tidak ada tempat kedua dalam kompetisi tersebut. Suara pembawa acara yang gemetar mengumumkan kemenangan Yu Jong Hyuk di seluruh saluran Starstream. Di aula asosiasi Gourmet, keheningan yang mematikan seketika menyelimuti ruangan. Para konstelasi yang sebelumnya tertawa kini membeku, menyaksikan koin-koin mereka lenyap ditelan oleh sistem karena taruhan yang kalah. Dokja sendiri sempat merasa tidak percaya. Meskipun ia bertaruh banyak, kemenangan Jong Hyuk yang begitu dominan terhadap pengaruh konstelasi tingkat naratif tetaplah sebuah kejutan bahkan baginya. Pesan sistem kemudian mulai berbunyi tanpa henti di telinga Dokja, mengumumkan penyelesaian skenario sampingan perjudian asosiasi Gourmet dan memberikan hadiah yang luar biasa. Dokja memperoleh cerita baru yang sangat unik, yaitu penjudi ajaib, sebuah narasi yang lahir dari keberaniannya melakukan taruhan mustahil di hadapan para dewa. Namun, yang paling mengejutkan adalah jumlah koin yang masuk ke kantongnya. Suara koin jatuh yang terdengar di sistemnya menyerupai air terjun yang tak kunjung berhenti. Saat ia memeriksa status koin yang dimilikinya, angka tersebut terus melonjak melewati batas 1 juta, 1,5 juta, hingga akhirnya menyentuh angka yang hampir tidak masuk akal bagi seorang konstelasi baru, 1,986.725 koin. Dalam satu malam,
Dokja telah bertransformasi dari seorang konstelasi yang relatif miskin menjadi salah satu orang kaya baru di Starstream yang memiliki modal cukup untuk mengguncang skenario-skenario besar berikutnya. Kemenangan ini memberikan Dokja posisi yang sangat kuat. Para konstelasi yang sebelumnya acuh tak acuh kini mulai mendekatinya dengan sikap yang berbeda, sebagian dengan rasa iri yang kental, sebagian lagi dengan rasa hormat yang dipaksakan. Mass Production Maker di sampingnya tampak sangat puas, menyadari bahwa Dokja baru saja melakukan salah satu manuver ekonomi paling brilian dalam sejarah festival tersebut. Namun, di tengah kesuksesan finansial ini, Dokja tetap fokus pada tujuan utamanya. Ia menyadari bahwa gelar kecantikan pedang pembelah langit yang disematkan pada Yoo Jong-hyuk oleh sistem adalah sebuah anomali yang menggelikan. Namun hasil akhirnya tetaplah sebuah kemenangan naratif yang ia butuhkan. Debut Kim Dokja di asosiasi Gourmet kini bukan lagi sekedar tentang pengenalan nama, melainkan tentang pembuktian bahwa ia mampu memanipulasi probabilitas dan keyakinan untuk menciptakan hasil yang mustahil. Dengan jutaan koin di tangannya, Dokja kini memiliki sumber daya untuk membeli item-item legendaris, mendukung inkarnasi-inkarnasinya di bumi dengan lebih masif, dan yang terpenting, ia memiliki suara yang akan didengar oleh nebula-nebula besar. Di bawah tatapan Persephone yang kini terlihat bangga, Kim Dokja bersiap untuk melangkah ke tahap berikutnya dari festival ini. Ia telah membuktikan bahwa ceritanya adalah cerita yang layak untuk diinvestasikan, dan bagi para gourmet yang baru saja kehilangan harta mereka, Kim Dokja kini adalah sosok Raja Iblis yang tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Guncangan besar melanda aula utama Kastil Oro saat angka-angka di panel sistem akhirnya berhenti berputar. Kim Dokja menatap layar statusnya dengan napas yang tertahan, hampir tidak mempercayai penglihatan matanya sendiri. Angka yang tertera di sana bukan lagi sekedar jutaan biasa, melainkan melonjak drastis hingga menyentuh angka yang sangat fantastis, 5,49875 koin. Dalam satu malam, melalui satu taruhan yang dianggap gila oleh seluruh penghuni asosiasi Gourmet, Dokja telah mengumpulkan kekayaan yang bahkan bisa membuat nebula menengah merasa iri. Di sampingnya, Mass Production Maker menatap Dokja dengan ekspresi kosong yang sulit diartikan. Sang kakek pembuat item massal itu sendiri meraup keuntungan besar karena ia sempat bertaruh 150.000 koin atas saran Dokja. Namun melihat jumlah yang didapatkan oleh anak muda di sampingnya, ia menyadari bahwa Dokja baru saja melakukan perampokan koin paling legal dalam sejarah Starstream. Pesan-pesan sistem mulai membanjiri indera Dokja, menggambarkan reaksi beragam dari konstelasi di seluruh penjuru galaksi. Tahanan dari Hadban Emas, alias Sun Wukong, mengirimkan pesan yang menunjukkan rasa iri yang kental, sementara konstelasi lain seperti pemberi pinjaman yang mengincar hati secara terang-terangan menunjukkan ketertarikan rakus pada tumpukan koin Dokja. Namun, kontras dengan kegembiraan kecil ini, suasana di aula pesta justru berubah menjadi sangat gelap. Para konstelasi yang sebelumnya tertawa sombong kini dipenuhi dengan keputusasaan yang mendalam. Mereka yang bertaruh dalam jumlah kecil mungkin hanya merasa sedih, tetapi bagi konstelasi yang mempertaruhkan lebih dari 100.000 koin, kekalahan ini adalah bencana finansial. Pemburu rawa yang ceroboh, misalnya, kini menatap Dokja dengan permusuhan yang meledak-ledak. Ia berada di ambang kebangkrutan karena terlalu meremehkan Yoo Jong-hyuk. Bagi para konstelasi ini, koin bukan sekedar mata uang, melainkan representasi dari probabilitas dan eksistensi mereka, dan kehilangan koin dalam jumlah masif berarti melemahnya pengaruh mereka dalam skenario masa depan. Di tengah kekacauan emosional para dewa tersebut, Persephone tetap mempertahankan martabatnya sebagai ratu alam bawah. Ia tersenyum tipis, sebuah ekspresi langka yang menunjukkan kepuasan mendalam karena ia sendiri berhasil meraup keuntungan besar dari taruhan 300.000 koinnya. Alam bawah kini semakin kaya berkat keberanian Dokja. Festival asosiasi Gourmet pun berakhir dengan atmosfer yang aneh. Sebagian kecil merayakan kekayaan mendadak, sementara mayoritas merasa terhina oleh kemenangan seorang inkarnasi yang mereka remehkan. Dokja sendiri merasa canggung dengan gelar baru yang disematkan sistem pada Jong-hyuk. Namun ia tidak punya waktu untuk memikirkan komedi tersebut karena ia harus segera bersiap untuk meninggalkan Kastil Oro. Perjalanan pulang dilakukan menggunakan mobil mewah milik Mass Production Maker. Berbeda dengan kereta Asgard yang penuh ketegangan, di dalam mobil ini Dokja merasakan suasana yang lebih tenang namun melankolis. Mobil tersebut melaju membelah dimensi gelap,
menciptakan pemandangan kegelapan yang menyerupai layar kosong yang luas. Dokja mengeluarkan ponsel pintarnya, satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan identitas aslinya sebagai pembaca. Miss Production Maker, yang duduk diam sambil menatap kegelapan di luar jendela, tiba-tiba memecah keheningan dengan sebuah pembelaan yang tidak terduga terhadap perilaku buruk para konstelasi di aula tadi. Ia meminta Dokja untuk tidak membenci mereka terlalu dalam, dengan alasan bahwa mereka semua, baik yang sampah maupun yang mulia, bertindak seperti itu hanya karena mereka tidak tahan dengan kesepian yang abadi dan sangat menyukai sebuah cerita. Pernyataan Mass Production Maker ini memicu rasa pengkhianatan yang aneh di dada Dokja. Baginya, menyukai sebuah cerita tidak memberikan hak bagi siapapun untuk menginjak-injak kehidupan para inkarnasi dan mengubah penderitaan mereka menjadi sekedar konsumsi gourmet. Dokja merenungkan bahwa jika para konstelasi tersebut memang sangat mencintai cerita, seharusnya mereka menjalani skenario mereka sendiri alih-alih merusak dan menonton skenario orang lain sebagai bentuk pelarian dari kenyataan. Perdebatan internal ini menyadarkan Dokja tentang jurang moral yang dalam antara dirinya, yang memandang cerita sebagai sesuatu yang harus dijalani dengan integritas, dengan para konstelasi yang memandang cerita sebagai hiburan untuk mengusir kebosanan eksistensial. Di tengah refleksi tersebut, layar ponsel Dokja menyala, menampilkan teks Ways of Survival yang selama ini menjadi kompas hidupnya. Mass Production Maker memperhatikan kebiasaan Dokja yang selalu menatap layar tersebut dan bertanya apakah Dokja sedang berencana untuk menulis sesuatu di buku catatan kosong. Pertanyaan ini sangat metaforis. Apakah Dokja akan sekedar mengikuti alur yang sudah tertulis? Atau ia akan mulai menulis narasinya sendiri sebagai seorang konstelasi yang kini memiliki kekuatan finansial dan status yang cukup untuk mengubah dunia? Dokja tidak menemukan jawaban pasti, namun ia tersenyum lemah dan menjawab bahwa melihat teks tersebut memberinya rasa tenang, sebuah pengakuan bahwa meskipun ia kini adalah seorang raja iblis dengan jutaan koin, di lubuk hatinya ia tetaplah seorang pembaca yang mencari keselamatan dalam kata-kata. Mobil terus melaju, mendekati titik transisi di mana cahaya mulai muncul dari jendela kosong dimensi gelap, menandakan bahwa saatnya bagi Dokja untuk kembali ke realitas skenario di bumi. Perjalanan ke asosiasi gourmet telah mengubah segalanya. Dokja pulang bukan hanya dengan kantong yang penuh, tetapi dengan pemahaman yang lebih gelap tentang sifat asli para penguasa Starstream. Ia telah memenangkan taruhan besar, menyelamatkan satu nyawa, dan mempermalukan para dewa. Namun perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan modal 5 juta koin, ia kini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa cerita baru yang ia janjikan bukan hanya sekedar hiburan bagi para gourmet, melainkan sebuah jalan nyata menuju akhir yang tidak melibatkan kehancuran sia-sia bagi mereka yang ia cintai. Cahaya yang semakin terang di depan menandakan kembalinya sang Raja Iblis penyelamatan ke medan perang yang sebenarnya, di mana setiap koin dan setiap kata akan menjadi senjata untuk melawan takdir yang kejam.